Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiara Primadani Putri. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dan kalian mengambil buku dan penanya untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kali ini kita akan mempelajari IPS kelas 7. Bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan, dan subbabnya yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang, yaitu 1. Berkembangnya pusat pertumbuhan, pergerakan orang dari berbagai wilayah yang menuju pada satu tempat tertentu menyebabkan pemusatan aktivitas. Aktivitas yang menjadi perhatian satu tempat ini menimbulkan berbagai kegiatan dan pengembangan pusat pertumbuhan. Oke, nomor 2 yaitu perubahan penggunaan lahan. Timbulnya pusat pertumbuhan yang diakibatkan pemusatan aktivitas tersebut membuat wilayah tersebut menjadi wilayah perkotaan karena menjadi pusat aktivitas pergerakan baik orang, barang maupun jasa. Hal ini mengundang banyak aktivitas penduduk di wilayah tersebut. Pergerakan meningkat sehingga membutuhkan banyak lahan untuk aktivitas tersebut. Akhirnya terjadi alih fungsi lahan. Lahan yang tadinya untuk pertanian beralih fungsi untuk non-pertanian seperti pemukiman, industri, kemudian perdagangan, jasa, dan lainnya. Oke, kita lanjut mengenai perubahan orientasi mata pencaharian atau pekerjaan. Oke, dahulu pekerjaan masyarakat yang berorientasi pada sumber daya alam, berkembangnya pusat pertumbuhan dan berkurangnya lahan serta kebutuhan semakin beragam, maka pekerjaan masyarakat pun mengalami perubahan. Pekerjaan yang sebelumnya berorientasi pada sumber daya alam kini berubah menjadi pekerjaan yang lain. Bagi sebagian milenial saat ini, YouTuber menjadi orientasi pekerjaan bagi sebagian mereka akibat dari adanya transmisi informasi. Bahkan ada yang memprediksi anak SD sekarang akan memiliki pekerjaan yang saat ini belum ada. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4, berkembangnya sarana dan prasarana. Disertai dengan pergerakan aktivitas penduduk, barang, informasi maupun semakin meningkat pula kebutuhan akan sarana dan prasarana. Kendaraan dan jalan untuk mempercepat pergerakan atau pergerakan penduduk maupun barang dan jasa. Fasilitas umum, pusat perdagangan, dan lainnya akan terus bertambah seiring berjalannya interaksi keruangan. Oke, selanjutnya nomor 5, adanya perubahan sosial dan budaya. Interaksi keruangan yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada sektor dinamika penduduk dan perekonomian saja. Interaksi keruangan yang terjadi akan mempengaruhi perubahan terhadap sosial budaya, di mana setiap orang memiliki karakter dan kebudayaannya masing-masing. Terlebih jika interaksi keruangan ini terjadi internasional, bukan mungkin budaya luar yang masuk ke Indonesia akan mempengaruhi masyarakat, misal cara berpakaian sampai pada gaya hidup. Oke. Nomor 6, berubahnya komposisi penduduk atau berubahnya jumlah penduduk. Hal yang paling penting sebagai akibat dari interaksi keruangan adalah perubahan penduduknya. Terjadinya pemusatan aktivitas di suatu tempat menyebabkan banyaknya
pergerakan masyarakat menuju wilayah tersebut, baik ada yang datang dan pergi maupun yang menetap di wilayah tersebut, mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat yang tadinya homogen menjadi sangat heterogen, berbeda-beda suku, agama, status sosial, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi sebagai akibat interaksi keruangan. Nomor 1 yaitu bijak menggunakan lahan, alih fungsi lahan, mencatat, memperhatikan aspek lestari, menjaga keseimbangan alam. Nomor 2, menjaga dengan baik fasilitas umum yang tersedia. Nomor 3, menjaga keragaman etnik dan budaya bangsa, hidup rukun dengan sesama. Nomor 4, membuka diri terhadap perubahan dengan menyaring perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Oke. Nah, nomor 1 Ibu jelaskan yaitu bijak menggunakan lahan, alih fungsi lahan, mencatat, memperhatikan aspek lestari. Nah, jika kita menebang pohon ataupun menebang hutan, sebaiknya kita melestarikan kembali penanaman pohon tersebut. Oke. Nomor 2, menjaga dengan baik fasilitas umum yang tersedia. Nah, kita harus menjaga fasilitas umum nih, seperti kereta ataupun bis. Kita nggak boleh mencoret-coret di dalamnya ya. Oke, nomor 3, menjaga keragaman etnik dan budaya bangsa, hidup rukun dengan sesama. Nah, kita itu tidak bisa membedakan budaya, agama, ataupun etnik setiap manusia yang ada, karena semuanya memiliki kebudayaannya masing-masing. Nomor 4, membuka diri terhadap perubahan dengan menyaring perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Nah, kita juga tidak bisa menutup diri dari perubahan budaya, tetapi kita juga harus bisa menyaring budaya-budaya yang masuk ke bangsa kita. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.